Oke sobat-sobat mistis sejagat, siap-siap. Karena kali ini kita masuk ke cerita paling absurd, paling nyeleneh, dan mungkin paling bikin lo mikir dua kali buat ngaca di rumah. Kita lanjut dari petualangan gila Konok Bodoh yang akhirnya ketemu sama Pak Delaun si penjaga batu karang bisa bicara dari Dorok Bira, dan Ambara Hop yang mengejar Konok Bodoh. Tapi dia mau melihat hati isi Konok Bodoh, tapi mereka bukan mau piknik ke pantai atau cari sirih tua di pasar malam. Bro, mereka punya misi. Misi yang bikin bulu tengkuk berdiri. Mereka menuju ke desa Cermin, sebuah desa terlarang di ujung timur kerajaan Sawah Purbakala Raja. Tempat di mana cermin-cermin tua menggantung di pepohonan, dan satu cermin utama disebut cermin wajah dalam dijaga seekor naga biru raksasa. Naga ini bukan sembarang naga. Ini bukan naga yang ngidam gadis desa atau suka ngumpet di gua emas. Enggak, bro. Dia punya tugas suci. Menjaga agar manusia nggak sembarangan ngaca. Karena siapapun yang menatap cermin itu bakal lihat sisi tergelap dari dirinya sendiri. Dan biasanya, nggak semua orang kuat ngelihat wajah aslinya sendiri. Part 1, si pemarah yang menyesal dan si penjaga batu langit serta penjaga yang setia. Konok Bodoh makhluk menyeramkan hasil kutukan ibunya sendiri kini nggak lagi sendirian. Setelah kisah panjang pengkhianatannya di Heka Utara. Setelah membunuh ayahnya sendiri, dihantui dendam dari Ambara Hop yang sekarang tepat berada di sisinya saat ini, dan meninggalkan adik kandungnya Tuan Ke Hanif membangun kerajaan baru. Konok sekarang udah mulai berubah, tapi bisakah monster berubah? Itu yang ingin dia jawab, dan di samping dia, Pak Delaun, manusia misterius, tua, dekil, tapi punya batu karang yang bisa ngomong dan tahu rahasia dunia. Ia tahu jalan ke desa Cermin, ia tahu tentang naga biru, dan dia tahu kalau Konok perlu melihat wajah aslinya dulu, sebelum bisa sembuh dari kutukannya. Kalau kau berani lihat wajahmu sendiri di cermin itu, Konok, mungkin kutukan itu bisa pecah, kata Pak Delaun. Tapi kalau kau gak kuat, jangan salahkan aku kalau kau berubah jadi lebih buruk lagi. Part 2, melintasi desa-desa terlarang di universe kisah ini. Perjalanan mereka bukan kayak naik ojol, bro. Mereka harus lewat hutan penuh kabut di desa apa daya yang manusianya kerdil semua seperti yang tidak menonton cerita ini. Menyeberangi sungai ikan putus di Heka Tengah, sampai dikejar bayangan sendiri di Heka Timur. Dan semua desa-desa ini ternyata dulunya satu persekutuan di bawah kerajaan Sawah Purbakala Raja. Tapi sejak perang saudara dan pecahnya kutukan Konok, kerajaan itu jadi seperti peta penuh misteri. Di desa asal kembali nanti, mereka sempat bertemu bayangan masa lalu Konok waktu dia masih jadi pangeran ganteng dan sopan. Tapi di situ juga, dia melihat adegan pembunuhan ayahnya, terus-terusan. Seperti film horor tak berujung. Pak Delaun hanya bilang, kau belum lihat apa-apa, nak. Desa Cermin itu ujian terakhir. Part 3, Naga Biru dan Cermin yang tidak berdusta. Akhirnya mereka tiba. Desa Cermin tidak seperti desa lain. Gak ada rumah, gak ada penduduk. Yang ada cuma pohon-pohon besar dengan ratusan cermin tua menggantung. Angin meniup, dan cermin-cermin itu berbunyi seperti ribuan bisikan. Dan di tengah-tengahnya, seekor naga biru, besar, berkilau, tapi matanya kosong. Seolah dia bisa melihat semua dosa dari dalam tulang lo. Tetapi dia senyum saat melihat Ambara Hop. Kenapa kau datang? Tanya sang naga. Apa kau siap melihat kenyataan? Konok maju. Kakinya gemetar. Tangannya gemetar. Bahkan sirih tua favoritnya tak bisa menenangkan dia. Dia berdiri di depan cermin wajah dalam. Dan apa yang dia lihat bukan wujud buruknya. Tapi bayangan ibunya menangis. Ayahnya tersenyum saat terbunuh, dan wajah anak kecil dirinya yang ketakutan sendirian di tengah kerajaan. Dia bukan monster, dia cuma anak yang gagal memahami cinta. Tapi sebelum dia bisa menangis, naga biru mengaum. Rupanya, cermin itu memicu amarah sang naga. Cermin hanya boleh digunakan oleh mereka yang benar-benar siap. Dan bagi naga itu, Konok belum siap. Ambara Hop sudah ancang kuda-kuda dengan ilmu silat tingkat dewa, Pak Delaun dengan ilmu api dan anginnya, dan Konok Bodoh dengan cakar dan taringnya bersiap. Pertarungan pun pecah. Part 4, pertempuran api dan penyesalan. Pak Delaun mengeluarkan ilmu angin yang dia dapatkan dari warisan batu karangnya. Ternyata, ilmu anginnya itu bisa menahan serangan api naga dengan tameng angin transparan. Tapi hanya sebentar, karena dia belum sampai tingkat dewa.
Konop bodoh, dengan tubuh kutukan yang masih setengah manusia, melawan sang naga biru dengan seluruh kekuatan silat dan kanuraganya. Tapi naga itu terlalu kuat, karena naga itu bukan cuma penjaga, tapi cerminan dirinya sendiri. Lalu Ambarahop dengan jurus saktinya sempat bisa memukul jatuh sang naga tersebut. Setiap serangan Konop dan Ambarahop, naga itu mengulanginya, seolah dia bertarung dengan dirinya sendiri. Dan di satu titik, Konop berhenti dan menyuruh Ambarahop ikut berhenti dan tenang. Lalu dia duduk, dan dia bilang, "Aku salah, aku membunuh ayahku, aku membuat ibuku menderita, aku makhluk hina, tapi aku ingin berubah." Saat itulah, naga biru berhenti menyerang, tubuhnya bercahaya, dan perlahan, naga itu berubah jadi manusia. Ambarahop dan Pak Delaun takjub melihatnya. Rupanya, naga itu adalah pangeran tua dari kerajaan sawah yang dulu dikutuk karena kesombongannya. Dan sekarang, kutukannya lepas karena Konop akhirnya mengakui sisi gelap dirinya. Part 5, Kebangkitan Baru dan Jalan Pulang. Konop bodoh tak lagi sekadar monster. Dia masih berwajah buruk, tapi hatinya sudah tak sama. Dan itu adalah awal penyembuhan. Cuma untuk sempurna maka Konop bodoh harus bertemu dengan alim ulama yang belum tahu siapa dan di mana beliau berada saat ini. Pak Delaun dan Ambarahop menepuk pundaknya. "Sekarang, kita bertiga pulang, tapi bukan ke rumah, ke takdirmu yang baru." Dan dengan itu, mereka bertiga berjalan meninggalkan desa Cermin, menuju satu desa lain yang belum pernah disebut sebelumnya. Sebuah tempat bernama Desa Pelupa Luka. Tapi itu akan jadi cerita di video berikutnya. Kalau kamu suka cerita dunia mistis dan legenda gila kayak gini, jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan kisah selanjutnya dari dunia sawah purbakala.